1. Sebutkan menjelaskan jenis-jenis PCR. Prinsip PCR tersebut, komponen-komponen yang dibutuhkan pada tahapan prosedur pemeriksaannya. Jenis-jenis PCR. PCR konvensional merupakan metode dasar yang digunakan untuk memperbanyak DNA. Hasil aplikasi biasanya dianalisis menggunakan elektroforensik agarose. 2. Real-time PCR. Metode ini memungkinkan pemantauan amplifikasi DNA secara langsung selama proses PCR dengan menggunakan probe fluoresensi. Ini memberikan data kuantitatif tentang jumlah DNA yang dihasilkan. Tiga. Reverse transcription. PCR digunakan untuk mengamplifikasi RNA dengan terlebih dahulu mengubahnya menjadi DNA komplementer menggunakan enzim reverse transkriptasi. Ini sering digunakan dalam penelitian gen dan virologi. 4. Multiplex PCR memungkinkan amplifikasi beberapa target DNA dalam satu reaksi dengan menggunakan satu lebih dari satu pasangan primer. Sangat efisiensi untuk dianalisis genetik yang kompleks. 5. Nested PCR menggunakan 2 set primer dan 2 tahap amplifikasi untuk meningkatkan spesifitas dan sensitif deteksi DNA target. Prinsip-prinsip PCR. PCR adalah teknik yang digunakan untuk memperbanyak segmen DNA tertentu. Prinsip dasar dari PCR merupakan 3 tahap utama yang diulang dalam siklus. Yang pertama, 1. Denaturasi. Pada suhu tinggi 94-96 derajat Celcius, ikatan hidrogen antara untayan DNA terputus menghasilkan 2 untayan DNA tunggal. 2. Annealing. Suhu diturunkan 45-60 derajat Celcius untuk memungkinkan primer berkaitan dengan urutan DNA target yang berkomplementer. 3. Elongasi. Pada suhu optimal sekitar 72 derajat Celcius untuk replimerasi DNA proses memperpanjang untuk komponen-komponen yang dibutuhkan untuk melakukan PCR. Yang pertama, template DNA. DNA yang mengandung segmen target yang akan diperbanyak. 2. DNA polimerase. Ini bertanggung jawab untuk sintesis DNA baru. 3. Primer oligonukleotida pendek yang spesifik untuk urutan DNA target. 4. DNTPS. Blok bangunan yang digunakan oleh DNA polimerase untuk menyintesis DNA baru. 5. Buffer, larutan penyangga yang menyediakan kondisi optimal untuk aktivitas DNA polimerase. 6. Ion magnesium, kofaktor penting untuk aktivitas DNA polimerase. Tentang komponen-komponen PCR, definisi, prinsip, mekanisme kerjanya. Definisi PCR. PCR adalah teknik biologi molekuler yang digunakan untuk memperbanyak salinan spesifik dari segmen DNA. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengamplifikasi DNA target dari jumlah yang sangat kecil menjadi jutaan salinan dalam waktu singkat, sehingga memudahkan analisis lebih. Komponen-komponen PCR. 1. Template DNA. DNA yang mengandung urutan target yang ingin diperbanyak. Ini berasal dari berbagai sumber seperti sel, jaringan, atau mikroorganisme. 2. DNA polimerase. Enzim yang bertanggung jawab untuk sintesis DNA baru. Polimerase adalah jenis yang paling umum digunakan karena stabil pada suhu tinggi dan dapat bertahan dalam kondisi denaturasi. 3. Primer oligonukleotida pendek yang spesifik untuk urutan DNA target. 2 primer diperlukan dalam satu waktu reaksi PCR. 1 primer untuk setiap untai karena yang akan diperbanyak. Primer berfungsi sebagai titik awal untai sintesis DNA.
D4 DNTPS. Ini adalah blok bangunan yang digunakan oleh DNA polimerase untuk menyintesis DNA baru. Terdapat 4 jenis DNTP, DATP, DCTP, DGTP, dan DTTP yang masing-masing memiliki lepas adenin, sitosis, guanin, dan timin. 5. Buffer, larutan penyangga yang menyediakan kondisi optimal untuk aktivitas DNA polimerase termasuk pH yang sesuai dengan ion-ion penting. 6. Ion magnesium, kofaktor penting yang diperlukan untuk aktivitas DNA polimerase. Ion ini membantu dalam proses pengikatan primer dan sintesis DNA. Prinsip dan mekanisme kerja PCR. Prinsip dasar PCR adalah untuk memperbanyak segmen DNA tertentu melalui siklus pemanasan dan pendinginan yang berulang. Mekanisme kerja terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama, denaturasi. Pada tahap ini, campurkan reaksi dipanaskan pada suhu tinggi sekitar 94-96 derajat Celcius untuk memisahkan 2 untai DNA menghasilkan 2 untaian tunggal 2 anilin. Suhu kemudian disuruhkan sekitar 50-65 derajat untuk memungkinkan primer berkaitan dengan urutan DNA target yang berkomplementer. Yang ketiga, elongasi. Pada suhu optimal sekitar 72 derajat Celcius, DNA polimerase mulai memperpanjang primer dengan DNTPS untuk membentuk untai ganda. Jelaskan tentang tahapan pembuatan dan penggunaan elektroforesis. Tahapan pembuatan dan penggunaan elektroforesis. Elektroforesis adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan fragmen DNA, RNA, atau protein berdasarkan ukuran dan muatan listrik. Berikut adalah tahapan dan pembuatan penggunaan elektroforesis khususnya dalam konteks analisis hasil PCR. Satu, persiapan gel. Pemilihan gel agarosa biasanya digunakan untuk pemisahan DNA. Konsentrasi gel bervariasi tergantung pada ukuran fragmen DNA yang akan dipisahkan. Gel dengan konsentrasi lebih tinggi, misalnya 2%, lebih baik untuk memisahkan fragmen kecil, sedangkan gel dengan konsentrasi lebih rendah, misalnya 0,8%, lebih baik untuk fragmen yang lebih besar. Pembuatan gel agarosa dilarutkan dalam buffer seperti TAE atau TBE dan dipanaskan hingga larut sepenuhnya. Setelah itu larutan gel dituangkan ke dalam cetakan dan didinginkan hingga mengeras. 2. Persiapan sampel. Pengecoran sampel. Sampel DNA hasil PCR dicampur dengan pewarna pelacak untuk memudahkan visualisasi saat pemisahan. Pembuatan sampel. Sampel yang telah dicampurkan dengan pewarna pelacak dimasukkan ke dalam sumuran pada gel agarosa dengan disiapkan. 3. Proses elektroforesis. Pengaturan arus listrik. Gel diletakkan dalam ruang elektroforesis dengan diisi dengan buffer. Arus listrik dihidupkan menyebabkan fragmen DNA bergerak menuju kutub positif karena DNA bermuatan negatif. Pemisahan fragmen DNA akan bergerak melalui gel dengan menggunakan ukuran yang lebih kecil, bergerak lebih cepat dan lebih jauh dibandingkan fragmen yang lebih besar. 4. Visualisasi hasil pewarnaan gel. Setelah proses elektroforesis selesai, gel diwarnai dengan pewarna yang dapat mengikat DNA seperti estodium bromida atau SY berkeren. Pewarna ini akan fluorescent di bawah sinar UV pengamatan. Gel kemudian diperiksa di bawah lampu UV dengan mengamati pita-pita DNA terbentuk. Ukuran fragmen DNA dapat dibandingkan dengan marker DNA yang juga dimuat dalam gel untuk menentukan ukuran fragmen yang dihasilkan dari PCR.
Penggunaan elektroforesis. Elektroforesis digunakan untuk beberapa aplikasi termasuk analisis hasil PCR, memisahkan dan memvisualisasikan produk amplifikasi DNA untuk memastikan bahwa amplifikasi berhasil dan untuk menentukan ukuran fragmen yang dihasilkan. Cloning dan analisis genetik, memisahkan DNA untuk cloning atau analisis lebih lanjut dalam penelitian genetik. Diagnostik medis digunakan dalam pengujian genetik dan identifikasi patogen dalam sampel klinis. Empat, jelaskan teknik-teknik molekuler yang sering digunakan dalam pemeriksaan sampel-sampel mikrobiologi. Teknik-teknik molekuler yang sering digunakan dalam pemeriksaan sampel mikrobiologi sangat penting untuk diidentifikasi dan analisis mikroorganisme. Yang pertama, PCR. Teknik ini digunakan memperbanyak segmen DNA tertentu dari mikroorganisme. PCR memungkinkan deteksi dan identifikasi patogen dengan cepat dan akurat. Bahkan dari jumlah DNA yang sangat kecil, variasi dari PCR seperti real-time PCR juga digunakan untuk kuantifikasi DNA. Dua, RT-PCR digunakan untuk mengamplifikasi DNA dengan mengubah menjadi DNA komplementer cDNA terlebih dahulu. Teknik ini sangat berguna dalam mendeteksi virus yang memiliki RNA sebagai materi genetiknya, seperti virus influenza dan HIV. Yang ketiga, sekuensi DNA. Teknik ini digunakan untuk menentukan urutan basa dalam DNA. Metode seperti Sanger sequencing dan next generation sequencing mungkin analisis genetik yang mendalam termasuk identifikasi spesies mikroba dan analisis variasi genetik. Yang keempat, hybridization teknik Quest. Teknik ini melibatkan peningkatan probe DNA atau RNA yang spesifik dengan targetnya dalam sampel. Contohnya adalah Southern blotting untuk DNA dan Northern blotting untuk RNA yang digunakan untuk mendeteksi dan menganalisis spesies mikroba tertekan 5 mikroarray. Teknik ini memungkinkan analisis simultan dari ribuan gen atau RNA dalam satu eksperimen. Mikroarray digunakan untuk studi ekspresi gen dan identifikasi patogen dalam sampel kompleks. Yang keenam, CRISPR Cas9. Meskipun lebih dikenal dengan alat untuk editing gen, teknik ini juga digunakan dalam deteksi patogen. CRISPR dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memotong DNA dari mikroorganisme tertentu sehingga memungkinkan deteksi yang cepat dan spesifik. Ketujuh, FISH. Teknik ini digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi mikroorganisme dengan sampel dengan menggunakan probe fluoresens yang berkaitan dengan DNA atau RNA. Target FISH sangat berguna untuk identifikasi spesies dalam konteks mikroskopis. Teknik-teknik ini memberikan alat yang kuat untuk analisis mikrobiologi, memungkinkan deteksi yang lebih cepat dan akurat dari patogen, serta pemahaman yang lebih baik tentang keragaman mikroba. Kelima, jelaskan apa itu
cDNA dan bagaimana proses pembuatannya dan perannya. cDNA atau DNA komplementer adalah DNA sintesis yang ditranskripsi dari mRNA tertentu melalui reaksi yang menggunakan enzim reverse transkriptasi. Berbeda dengan DNA biasa yang terdiri dari urutan pengkode dan non-pengkode, cDNA hanya mengandung urutan pengkode. cDNA sering digunakan dalam penelitian gen dan cloning gen karena stabilitasnya yang lebih tinggi dibandingkan RNA yang mudah terdegradasi oleh RNase. Proses pembuatan cDNA. Proses pembuatan cDNA melibatkan beberapa langkah kunci. 1. Isolasi mRNA. Pertama, mRNA diisolasi dari sel. mRNA ini membawa informasi genetik yang akan digunakan sebagai cetakan untuk sintesis cDNA. 2. Penyediaan reagen. Reagen yang diperlukan termasuk DNTPase primer dan enzim reverse transkriptasi. Primer dapat berupa oligo. Untuk mRNA eukariotik, primer spesifik gen untuk mRNA tertentu atau primer acak. Tiga, sintesis standar. Pertama, mRNA dicampur dengan reagen tersebut dan diinkubasi pada suhu tertentu untuk membuka reverse transkriptasi sintesis. Standar pertama cDNA dari mRNA. Proses ini biasanya berlangsung antara 10 hingga 60 menit tergantung pada enzim yang digunakan. 4. Penghilangan mRNA. Setelah standar pertama terbentuk, mRNA dihilangkan dan standar kedua cDNA disintesis menggunakan DNA polimerase 5. Purifikasi cDNA. Setelah kedua standar cDNA terbentuk, cDNA dapat dipurifikasi untuk digunakan dalam aplikasi lebih lanjut seperti cloning atau analisis ekspresi gen. Peran cDNA. cDNA memiliki berbagai peran penting dalam biologi molekuler dan bioteknologi, antara lain cloning gen. cDNA digunakan untuk membuat salinan identik dari gen tertentu yang dapat digunakan untuk memproduksi protein dalam organisme yang tidak secara alami memproduksinya. Analisis ekspresi gen. cDNA memungkinkan peneliti untuk mempelajari ekspresi gen dalam berbagai kondisi seperti antara sel normal dan sel kanker. Pembuatan cDNA library. cDNA dapat digunakan untuk membuat perpustakaan cDNA yang merupakan koleksi dari banyak cDNA yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut tentang gen dan protein. Pengembangan terapi gen. Dalam bidang medis, cDNA digunakan untuk memahami kondisi penyakit dan mengembangkan terapi yang ditargetkan seperti terapi gen untuk penyakit genetik. Dengan demikian, cDNA adalah alat yang sangat berharga dalam penelitian biologi molekuler dan pengembangan produk bioteknologi.